Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan para pemirsa Serambi Madani, Seri Ramadan berbagi inspirasi Ma'had Al-Madani MTSN 1 Kota Malang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri, terlebih di bulan yang suci ini. Para pemirsa Serambi Madani yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali nasihat kehidupan. Salah satunya adalah nasihat seorang ayah yang bernama Luqman terhadap anaknya, yakni yang terdapat pada surah Luqman ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian termasuk daripada perkara yang penting. Pada ayat tersebut mengandung 4 nasihat hidup yang sangat mendasar, yang walaupun kedengarannya sangat sederhana, tetapi justru bisa menjadi bekal untuk fase kehidupan di era yang sekarang yang penuh dengan tantangan dan lain sebagainya. Nasihat ini bukan hanya untuk seorang anak, melainkan bagi siapapun yang ingin belajar tanpa kehilangan arah. Pada nasihat yang pertama berbunyi, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Sholat menjadi hal yang pertama kali disebut karena sholat adalah tiang agama. Sholat juga merupakan puncak ibadah. Sholat juga merupakan ibadah badaniah yang paling besar. Sholat bukan sekedar rutinitas biasa, melainkan hubungan langsung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Oleh karena itu, ketika sholat ditegakkan, maka insya Allah hidup akan lebih terjaga, perilaku akan lebih terkendali, hidup juga akan lebih terarah. Di tengah kesibukan dan juga berbagai persoalan kehidupan duniawi, sholat ini menjadi tempat kembali. Sholat menjadi sumber kekuatan dan juga ketenangan bagi seorang mukmin. Kemudian nasihat yang kedua yang berbunyi amar ma'ruf, yakni mengajak kepada kebaikan. Jadi ketika seorang sudah menjaga sholat, dia sudah menjadi seorang yang sholih, maka hendaknya dia juga muslih, yakni mengajak orang lain untuk sholih juga. Jadi sebagai seorang muslim, kita tidak cukup hanya untuk menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri, melainkan kita juga mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengajak orang lain kepada kebaikan juga. Tetapi mengajak kepada kebaikan juga tetap harus dilakukan dengan cara yang santun dan juga bijak. Mengajak kepada kebaikan itu bukan berarti paling benar, melainkan bentuk kasih sayang. Nasihat yang ketiga yakni nahi mungkar. Jadi ketika seorang sudah mengajak kepada kebaikan, dia juga harus melakukan mencegah kepada kemungkaran. Nah, part ini itu tidak mudah karena kita juga harus berani tidak terjerumus pada sesuatu yang menuju kepada keburukan. Kita harus berani mencegah kemungkaran, kita harus berani mengatakan kebenaran walaupun pahit. Nah, mencegah kepada kemungkaran juga tetap harus dilakukan dengan cara yang santun, bijak, dan juga tidak merendahkan. Kemudian nasihat yang keempat yakni wasbir 'ala ma asabak, bersabar terhadap apa yang menimpa. Jadi pada bagian ini seolah-olah Luqman itu ingin mengingatkan bahwasanya ketika seorang sudah menjaga sholat, mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka dia pasti akan diberikan sebuah ujian atau cobaan dari Allah, entah berupa cibiran, penolakan, kegagalan, ataupun lain sebagainya. Karena itu, sabar menjadi penutup dari rangkaian daripada nasihat-nasihat sebelumnya. Jadi ketika seorang sabar itu bukan berarti tandanya lemah, melainkan keteguhan hati dalam menjalankan kebenaran. Para pemirsa Serambi Madani yang dirahmati oleh Allah, jadi keempat nasihat tadi mulai dari sholat, amar ma'ruf, nahi munkar, itulah yang akan menjadi fondasi kokohnya kehidupan seorang muslim. Jadi ketika empat nasihat tadi benar-benar kita pegang, insya Allah hidup akan lebih terjaga. Insya Allah hati akan lebih siap dalam menghadapi berbagai ujian dan juga tantangan zaman. Terakhir, semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita sebagai hambanya yang menjaga sholat, menebarkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan juga bersabar dalam setiap keadaan. Demikian, terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.